Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anaknya Miss? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, udara bersih bagi pernafasan, pembelajaran 2 dan 3. Tolong disimak ya nanda-nanda yang ada di rumah. Oke, di halaman 67 terdapat bacaan teks cerita dengan judul Akibat Hujan-Hujanan. Seperti kemarin, hari ini Wulan tidak sekolah. Ia terbaring sayu di bawah selimut tebal di kamarnya. Wulan sakit. Kemarin dia merasa demam. Ketika dokter bilang ia harus tidur di kamar dan minum obat yang agak pahit. Jadi Wulan ini bermain hujan-hujanan sehingga ia terserang demam. Maka anak-anaknya Miss, Ananda yang ada di rumah jangan suka main hujan-hujanan ya, karena nanti bisa sakit dan bisa demam. Seperti itu ya. Nanti bisa kalian baca sendiri di halaman 67 sampai 69. Nah, dari cerita Wulan tersebut, kita harus mempelajari penyakit pernafasan. Nah, beberapa penyakit yang dapat menyerang alat pernafasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini dapat menyebabkan kematian yang disebabkan oleh asap rokok. Jadi, orang yang mengidap kanker paru-paru itu kemungkinan ia adalah perokok aktif atau bisa juga perokok pasif. Perokok pasif maksudnya adalah orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok. Jadi kalian jika ada orang yang merokok, kalau bisa kalian menggunakan masker juga ya, agar tidak menghirup asap rokok yang sedang digunakan oleh perokok. Yang kedua, asma. Asma adalah gangguan pernafasan karena saluran pernafasan menyempit. Akibatnya penderita sulit bernafas. Yang ketiga, nih yang tadi Wulan rasakan, yaitu influenza. Influenza adalah penyakit yang ditandai dengan pilek, pusing, meriang, dan demam. Penyakit ini disebabkan oleh virus. Penyakit ini sangat mudah menular lewat udara, karena ia menularkan seseorang ke orang lain itu lewat udara. Seperti itu ya. Oke, mengamati hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Itu adalah namanya hak atau yang disebut dengan hak. Hak sebagai warga masyarakat. Yang pertama, menikmati lingkungan bersih. Nah, warga masyarakat ini mempunyai hak, yaitu menikmati lingkungan yang bersih di sekitar rumah. Yang kedua, hidup tenang dan damai. Jadi, hak sebagai warga masyarakat itu ingin hidup tenang dan damai. Tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi pertengkaran, tidak terjadi kericuhan. Yang ketiga, mengembangkan kebudayaan daerah. Jadi, warga masyarakat ini bisa terus mengembangkan kebudayaan daerah setiap warganya. Misalkan, warganya ini ingin melestarikan kebudayaannya, maka itu boleh, karena sebagai hak sebagai warga masyarakat untuk mengembangkan kebudayaan dan nilai-nilai yang ada di daerahnya. Selanjutnya, kewajiban sebagai warga masyarakat. Apa sih kewajiban itu? Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat ada 3, akan dijabarkan. Yang pertama, mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi, sebagai warga masyarakat, kita harus mematuhi aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku di setiap daerah atau lingkungan tempat tinggal orang lain atau lingkungan tempat kita tinggal sendiri. Yang kedua, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Jadi, kita mempunyai tetangga walaupun berbeda suku, ras, dan golongan, kita harus tetap menghormati dan juga
menghargai. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Jadi itu sudah pasti menjadi kewajiban untuk seluruh anggota masyarakat, untuk seluruh anggota keluarga, untuk sama-sama menjaga kebersihan supaya nyaman untuk ditinggali. Next, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Berikut adalah cara-cara yang dapat dilakukan sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, mengembangkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Jadi, kita sebagai anak Indonesia, sebagai warga masyarakat Indonesia, harus mengembangkan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Dengan wujud, kita harus bangga terhadap produksi-produksi yang ada di dalam negeri, produksi-produksi yang sudah dibuat oleh anak-anak bangsa, oleh orang Indonesia. Yang kedua, kita juga harus bisa mencintai tanah air kita sendiri, gitu ya. Yang kedua, menjaga keutuhan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, supaya kita sama-sama warga masyarakat bangsa Indonesia harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan supaya tidak ada terpecah belah ya, seperti itu. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri, yaitu yang pertama petani. Sebagian penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Petani mendapatkan penghasilan setelah menjual hasil panennya. Hasil panen dalam pertanian bisa berupa sayuran, bisa berupa buah-buahan, bisa bermacam-macam untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua, jenis usaha ekonomi yang kedua yaitu peternak. Kegiatan beternak merupakan kegiatan memelihara dan mengembangbiakan hewan ternak, seperti contohnya sapi, seperti itu ya. Jadi para peternak ini bisa menjual hasil ternaknya juga. Yang ketiga, jenis usaha ekonomi yang ketiga adalah pedagang. Pedagang adalah orang yang pekerjaannya melakukan jual beli barang. Biasa kita jumpai di pasar, di toko, atau di warung ya. Jadi pedagang itu menjual bermacam-macam bahan pokok seperti beras, seperti bumbu-bumbu yang ada di dapur, atau keperluan-keperluan dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti itu ya nanda-nanda yang ada di rumah. Cukup sekian pembelajaran dan penyampaian materi pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan jangan lupa untuk membaca bukunya dan rajin membaca ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.